Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ya. Oh iya, terima kasih. Keren banget. Terima kasih. Iya, pernah ketemu kan? Iya. Saya mengucapkan terima kasih malam hari ini lengkap kesepuhan kita, tokoh kita, para sultan yang ada di wilayah Cirebon hadir, tepuk tangan. Dari Kasepuhan, dari Kanoman, dari Kacirbonan, dari Kaprabonan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih diberikan tempat, diberikan ruang waktu, dan diberikan kebahagiaan bagi warga kota Cirebon. Hadir juga Bapak Wali Kota beserta istrinya yang setia. Dari tadi mata istrinya tidak pernah berkedip. Takut wali kotanya memandang padahal yang bukan semestinya dipandang. Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Indramayu beserta calon istrinya yang masih ada di alam impian. Bapak Wakil Gubernur Kanjeng Raja Subang Larang Miwah Bojona, matur nuhun. Ada anggota DPR RI, saya ucapkan terima kasih. Tadi ada ke belakang. Anggota DPRD Provinsi hadir. Waduh, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ini adalah rangkaian perjalanan sebenarnya dihitungnya yang terakhir pada kegiatan Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi. Nanti malam minggu kita akan mengikuti kegiatan di Bandung Kirab Mahkota Binokasi keliling kota Bandung. Malam Seninnya memang ada internal, kita ada drama kolosal. Yang paling utama bukan untuk membangun cerita masa lalu. Tetapi yang disampaikan adalah membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya. Hari ini kita bisa melihat ada negara yang begitu kokoh di embargo 42 tahun tapi tidak sedikit pun bergeming. Kenapa? Dia punya historical, punya emosional dan punya sebuah cerita yang membangun heroisme bangsanya untuk menghadapi tantangan yang makin besar. Jawa Barat itu punya kekayaan budaya yang luar biasa. Bukan hanya cerita kesenian, tetapi kita pun juga punya cerita. Banyak orang yang bercerita Pajajaran itu mimpi. Pajajaran itu fiksi. Pajajaran itu karangan para pujangga. Karena kebanyakan mengambil cerita sejarah dari cerita pantun Pajajaran. Tetapi Pajajaran itu adalah fakta. Faktanya apa? Bukan hanya batu tulis, bukan hanya mahkota binokasi, tapi sampai hari ini masih berdiri kokoh. Gapura-gapura, keraton-keraton, keturunannya masih ada, genetikanya masih ada, nyalurnya ke Prabu Siliwangi, artinya Pajajaran itu memang ada dan tidak akan pernah pudar dimakan oleh zaman. Saya ini kenapa selalu menangis? Karena
ketika saya menjabat wakil bupati tahun 2003 di Purwakarta pada usia 30 tahun. Usia batas minimal menjadi seorang wakil bupati. Saya mulai membangun tentang narasi, tentang Pajajaran Anyar. Saya membangun cara berpikir bagaimana membangun daerah itu dengan kekuatan Tritangtu Dibuana, Rama, Resi, Prabu. Kalau dalam bahasa Sundanya Rama, Resi, Ratu. Gunung kudu Kayan, Lengkop kudu Balongan, Lebak kudu Sawahan. Sebuah berpikir filosofi tentang tata ruang daerah, tata kelola pembangunan yang berbasis ekologi yang menurut orang Kementerian Agama disebutnya teoekologi. Kemudian waktu itu saya mendapat serangan tentang apa? Kemusyrikan, kembali ke zaman batu, ketinggalan zaman, cara berpikir yang setiap hari diserang oleh berbagai orang. Saya sempat beberapa kali diperiksa di Polda Jabar, beberapa kali saya diperiksa secara terus-menerus karena saya dianggap sesat cara berpikirnya. Padahal saya lagi memperjuangkan bahwa tidak ada kemajuan dengan kehancuran. Kemajuan hanya akan dibangun dengan kehidupan. Kehidupan itu adalah pembangunan itu harus menghidupkan, bukan mematikan. Karena harus menghidupkan, maka dalam kaidahnya disebut dengan pembangunan berkarakter papat kalimat tunggal. Yaitu pembangunan manunggalnya manusia dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan cahayanya. Yang itu melahirkan ajaran Tritangtu Dibuana, papat kalimat pancer. Yang di Bali disebutnya Trihite Karana. Kerangka itu yang terus saya perjuangkan sampai saya menjadi bupati, saya mulai punya kewenangan untuk membangun karakter itu. Maka saya membangun hamparan alun-alun namanya alun-alun Pasanggerahan Pajajaran itu dengan lambang mahkota Binokasi. Dengan Gapura Malati. Maka saya menulis di situ Pakuan, Galuh Pakuan. Saya menulis lagi tentang Gapura Indung Rahayu. Saya menulis lagi tentang Gapura Tritangtu, Iman, Islam, Ihsan. Banyak orang yang tetap tidak mengerti. Maka saya terus mengusung gagasan, ancaman sangat banyak. Saya pernah dikejar oleh 10 orang menghunus pedang di Garut mau dibunuh. Rumah saya dilempari pakai batu, anak saya sampai trauma karena di sekolah itu di mana-mana bersebaran. Wanted Dedi Mulyadi, Dajjal Sunda. Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah saya selalu memenangi pemilu dengan suara yang sangat tinggi. Artinya jangan pernah ada keraguan pembangunan mengusung tema dari kampungnya sendiri. Di antara peradaban Sunda yang masih tersisa tentang pluralisme, yang masih tersisa tentang pemahaman rahmatan lil alamin, yang masih tersisa antara Islam, iman, Islam, ihsan. Antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wilayah yang sangat terbuka itu adalah Cirebon. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat musyrik. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat kafir dan mengkafirkan. Di Cirebon menjadi terbuka antara pemahaman agama, pemahaman sejarah, dan pemahaman alam. Maka Cirebon sesungguhnya adalah mini pluralisme Indonesia. Kalau dalam bahasanya para pakar, Cirebon mengajarkan tentang Islam inklusif. Kenapa itu terjadi? Karena disinilah yang original tentang ajaran kewalian. Disinilah wali mengajarkan tentang jati diri. Maka wali memilih Sunan Gunung Jati kalimat Sunan Gunung Jati.
dibanding nama lain. Maka masih ada adan fitu. Kalau di media sosial itu sering sekali diolok-olok. Dan saya membangun tajuk gede namanya ketika saya berakhir jadi bupati. Kemudian saya membuat adan sanga. Kemudian masjidnya bernama Cipta Rasa. Apa itu artinya? Bertuhan, bertauhid dengan bahasa kita. Bahasa cipta dan puncaknya adalah di sini. Maka bertauhid dengan menggunakan ini, maka akan punya karya dan punya cipta. Karena punya karya, punya cipta, maka bertauhid melahirkan peradaban. Apa yang saya impikan tentang Jawa Barat adalah bangkitnya sebuah peradaban. Maka bangkitnya sebuah peradaban, napak tilas Pajajaran harus ada bekas, jejak-jejak peradaban. Saya menemukan banyak sekali jejak peradaban. Maka kegiatan ini bukan kegiatan seremonial. Bukan kegiatan historikal, tapi kegiatan masa depan. Saya sudah menulis program yang mesti dilakukan. Setiap jejak yang saya tinggalkan di sebuah kota, di sebuah daerah, nanti akan menjadi peradaban masa depan. Maka setiap pergi kemanapun mata saya tidak pernah berhenti memandang. Pasti ingin melakukan perubahan. Saya dapat cerita. Apa itu? Kunjungan ke Keraton Cirebon itu rata-rata sehari balik. Kenapa orang sehari balik? Dia hanya mengunjungi keraton, tapi matanya tak bisa lagi memandang Cirebon. Atmosfernya terlalu panas. Suasana historikal, suasana sosial, dan suasana cinta kasihnya hilang. Maka saya ngajak pada bupatinya dari dulu, wali kotanya, mari kita gunakan cinta. Bagaimana menggunakan cinta? Maka di Kerawang, dari Syekh Kuro sampai ke tempat pemberangkatan di Karangpawitan itu kemarin, saya menyebut nanti akan saya bangun pelataran cinta. Di Bogor saya juga akan membangun pelataran Binukasi. Maka tahun depan di Cirebon dari sejak nanti tadi saya berangkat sampai sini, nanti akan saya bangun pelataran Caruban. Saya akan tata itu dengan rapi dan dengan cinta. Gak boleh lagi ada sampah bertebaran. Tak boleh lagi, iya ada kekumuhan, sebentar dulu saya lagi bicara. Ada waktunya. Kemudian saya orang yang sampai hari ini natap mahkota Binokasi itu enggak mau. Karena air mata saya selalu jatuh. Saya tak ada keinginan apapun. Kecuali legacy ketika memimpin bahwa ketika Deddy Mulyadi memimpin dengan spirit Pajajaran, nanti Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan, semuanya harus tertata rapi seperti masa lalu. Gak usah lagi hanya bicara anggaran provinsi. Di luar itu juga banyak yang ingin membantu berpartisipasi, mengembalikan. Kenapa? Kalau keraton ini tertata rapi, jalan-jalannya bersih, trotoarnya terbentang indah, sungai-sungainya jernih, kemudian antara sungai dengan keraton tersambung lagi dengan laut, maka peradaban akan terbangun. Maka rakyat kita akan menjadi rakyat yang terhormat. Tidak lagi mengemis bantuan dalam setiap waktu. Tidak lagi rakyatnya kelihatan lusuh dan kumuh di sudut-sudut kota. Tapi kita punya martabat sebagai bangsa, sebagai warga. Bali tegak berdiri, Jogja tegak berdiri. Kenapa tidak? Besok
Cirebon berdiri tegak dan gagah. Saya boleh cerita, saya lama berimajinasi. Kampung saya tata dengan imajinasi yang saya miliki. Terbangunlah lembur Pakuan. Gak ada sultan, gak ada raja. Yang ada hanya di situ rakyat yang saya minta bersih hidupnya. Hari ini homestay-nya full dalam setiap hari. Miliaran uang berputar. Walaupun apa? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat hari ini perlu saya kritik. Apa? Lebih senang berdagang daripada menyapu. Watak eksploitatif yang hanya menjadikan tempat untuk nyari duit tidak akan pernah ada berkah. Kenapa? Anda jualan di situ, tapi Anda tidak mau mengut sampah, Anda tidak mau bersih, tanahnya menangis. Kenapa? Kau mengaku bertuhan pada Allah, sujud pada Allah. Tapi yang menjadi jalan, engkau berusaha, engkau hinakan dalam setiap waktu. Kau kencingi, kau hinakan. Tapi kalau tempat yang berjualannya dibersihkan, salurannya dibersihkan, maka kalimatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bangsa kita tidak maju? Kenapa tidak maju? Eksploitatif. Pemimpinnya eksploitatif dari jabatannya. Rakyatnya juga sama, eksploitatif dari tempat usahanya. Tidak ada jiwa pengabdian. Ciri mengabdi itu adalah memelihara, merawat dan menjaga. Maka itu, Anda bayangkan, ini caranya berpikirnya Pak Wali. Kalau semua daerah bersih, mohon maaf, ini akibat. Maka hotel di Cirebon penuh Pak. Rumah makan penuh Kak. Kafe-kafe penuh Pak. Uang berputar, Pemkot dapat 10% pajak. Tapi ingat, uang yang 10% itu harus balik buat pembangunan, buat rakyat. Bukan buat jalan-jalan dan studi banding. Saya katakan, kenapa saya terus-terusan sangat ketat terhadap penambangan? Kenapa? Gak ada daerah yang maju karena penambangan, gak ada. Silahkan cek di Cirebon, daerah yang batunya diambil setiap hari, pasirnya diambil setiap hari. Gak ada yang kaya, hanya beberapa orang, tapi warga sekitarnya menderita. Kemiskinan terus, dan ketika ada bencana, lari semua. Gunung yang di Cirebon roboh, ketika bencana, pengusahanya tidak membantu. Ini. Tetapi ketika merawat, menjaga, pertanyaan saya, Jogja yang setiap hari orang datang karena ada keraton kemudian nginep di hotel, Jogjanya utuh enggak? Duitnya datang terus enggak? Bali utuh enggak? Duitnya datang terus enggak? Daerah yang ditambang, daerahnya utuh tidak? Makin lama itu makin perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, maka dia terhormat sepanjang masa. Tapi perempuan yang menjual dirinya, umur 35 tahun sudah tak berharga. Pulang jam 2 disebutnya jatohan, 50.000 gak ada yang nebak. Ini prinsip. Saya jadi pemimpin bukan hanya teknokrasi, tapi saya ngajarin filosofi. Jadi, dan di kita banyak rakyat yang belum mengerti. Termasuk orang yang merasa pinter ketika di gedung sate, Pemda Provinsi Jawa Barat membuat gapura Candi Bentar, ributnya luar biasa. Tapi ketika dibuat bangunan gaya barat, semuanya tak ada yang bicara. Ini ciri. Untuk itu saya sampaikan, sekali lagi, saya bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan wilayah
keraton yang ada di Cirebon ke depan. Dengan satu catatan, siapapun ingin merawat dan memelihara, bukan menjual. Kita bukan menjual keraton, tapi kita merawat keraton. Kita bukan menjual makam, tapi kita merawat makam. Dengan merawat, orang yang merawat pasti mendapat berkah dan hikmah. Tapi uang bukan tujuan kita, pendapatan bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah menjaga dan memelihara. Itu. Sudahlah, sudah. Itu yang kita lakukan. Saya ini orang yang sangat mencintai tanah Sunda. Saya orang yang sangat menghormati leluhur Sunda. Saya orang yang menggunakan filosofi Sunda. Dan saya orang yang melangkah dengan teologinya orang Sunda. Yaitu agama dan negara satu kesatuan. Apa itu? Buhun disuhun, negara ditata, agama dijaga, prinsip. Tritangtu dibuana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga ini adalah spirit. Saya ingin orang Cirebon punya spirit. Pak Wali, Cirebon gak boleh lagi ada pramadolan. Rusak. Saya tahu Cirebon tawurannya tinggi, geng motornya tinggi. Mohon maaf Bapak Anton Carlian, Ketua Majelis Adat. Mohon maaf anak-anak muda yang dari kalangan menengah ke bawah itu tiap hari minum obat, motor-motoran, berkelahi. Ya, saya paham. Untuk itu rubahlah sudah. Kalau ingin jadi tuan di negerinya sendiri. Sebentar lagi tumbuh kepariwisataan, sikap mentalnya harus dibangun. Kita harus belajar dari daerah di Jogja, belajar aja gak ada masalah. Apa itu? Kalau naik beca di Jogja, keliling, ayo mas cari batik, cari bapia patok, keliling ketika turun ditanya, berapa ini ongkosnya? Tukang becanya jawab, terserah jenengan. Terserah jenengan. Gak ada preman parkir. Gak ada calo. Semua orang ramah. Terserah jenengan. Aku pengen wong Cirebon tuh nanti begitu. Kenapa? Kalimat terserah jenengan itu kalimat Islam. Artinya terserahlah karena aku sudah berserah. Mau dikasih monggo, gak dikasih gak apa-apa. Apa yang terjadi? Dengan kalimat itu bayar ongkosnya jauh lebih besar. Itu ya, saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu, ada kemacetan di jalan semuanya. Insya Allah saya akan terus bekerja. Saya akan terus berikan perhatian pada masyarakat. Saya akan terus membela rakyat dalam setiap waktu. Dan seluruh aktivitas saya setiap hari selesai. Dan nanti kan ada penataan kota Pak tahun depan. Nanti kelurahan-kelurahan ditata kalau di kota. Ditata rapi sampai gang-gang kecil. Saya pengen nanti di Cirebon Pak. Di gang-gangnya dibikin gapura kayak gini sudah peninggalan peradaban. Kemudian gapura-gapura yang gak terurus dibersihkan segera. Dicat kembali. Kembalikan kewibawaan kota Cirebon. Siap? Siap? Saya percaya pada Pak Wali Kota. Wis, Pak Wali Kota sampun nyarita mangga. Ya.
Pak Wali ngomong, tapi jangan liatin yang kehilangan dompet. Sebab itu cantik, istrinya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah malam ini kita sudah menyaksikan semuanya. Kita kedatangan tamu agung. Kita ditunjuk jadi ke-8 dalam acara Tatar Sunda. Tentunya kami sebagai kepala daerah dan masyarakat Kota Cirebon berterima kasih kepada Pak Gubernur kita yang telah berkunjung dan membuat acara di Kota Cirebon dengan meriah. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ke depan kita dengan masyarakat Kota Cirebon ingin terus membangun, merubah dan menata Kota Cirebon yang kita cintai. Insya Allah mudah-mudahan. Apalagi jika Pak Gubernur juga bisa membantu program-program kami. Jalannya bolong-bolong, jawab aja. Iya. Ya. Insya Allah Jalan Cipto ngomongnya siji-siji. Ajak kabehanane ngomong tak jawab. Jalan Cipto sudah mulai berkurang banjirnya. Ya, sebentar dulu. Jalan Cipto insya Allah tahun ini diperbaiki. Jalan Kartini insya Allah tahun ini juga diperbaiki, dibantu oleh Pak Gubernur. Jalan Wahidin tahun ini juga insya Allah diperbaiki. Jadi semua warga mohon untuk bersabar. Semua karena ada proses. Ya, aja diburu-buru. Hari diburu-buru wali kotanya keder. Ya, insya Allah. Ya, nggih. Nah ini dengan adanya acara ini juga Pak Gubernur sudah bisa bantu banyak. Ya, jalan pertatian tadinya berlubang, Pak Gubernur sudah membantu untuk bisa di aspal lagi. Bantuan PJU sudah banyak. Makanya kita sama-sama warga Kota Cirebon mengucapkan ke Pak Gubernur terima kasih. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.